Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evelyn Citrojoyo, NRP 05199 dengan teman saya. Amelia Puji dengan NRP 051147 dan kami berdua akan melakukan presentasi mengenai manajemen keuangan dari aplikasi SiApi. Yang pertama adalah perencanaan biaya, dimulai dari kegiatan pertama yaitu project management dengan keseluruhan biaya kegiatan 19.065.000 untuk melakukan riset, analisis, dan menentukan fitur apa saja yang siap diimplementasikan kepada aplikasi. Dan kegiatan kedua yaitu analisis proses kerja yang dibutuhkan dengan total biaya kegiatan 25 juta sekian dilakukan dengan menganalisis dan merancang alur program. Kegiatan ketiga yaitu analisis kebutuhan programming, ada menentukan framework, menentukan bahasa pemrograman, dan menentukan jenis database dengan total kegiatan 184.900.000 sekian. Kegiatan keempat yaitu listing coding program. Yang pertama adalah menjabarkan logika fitur, yang kedua merancang desain interface, yang ketiga menentukan query, dan yang keempat menentukan API yang akan digunakan dalam sistem aplikasi dengan total kegiatan 51.483.000 sekian. Yang kelima adalah kegiatan implementasi, tentu saja untuk membuat sistem aplikasi, mengatur jenis database, dan melakukan integrasi database dengan total kegiatan 85.604.000 sekian. Dan yang terakhir, adanya finishing dan testing. Dilakukan oleh tester dengan total kegiatan 15.700.000. Keseluruhan perencanaan kegiatan yang kita rancang adalah 382.483.000 sekian. Untuk selanjutnya ada estimasi biaya dari aplikasi SiApik, kami ambil dari work breakdown structure. Tentu saja yang pertama ada project management meliputi resource atau manajemen sumber daya mahasiswa yang diperlukan. Yang pertama ada ketua tim proyek, kedua ada ahli manajemen proyek, ahli desain UI UX, ahli pengembangan sistem informasi, ahli arsitektur data, analisis sistem informasi dan data, programmer UI UX, pemrograman web, dan dokumentator dengan total kegiatan 172.800 dengan total kegiatan 48%. Yang kedua adalah hardware, ada handled devices and servers dengan total kegiatan 34.260.000 sebesar 9%. Dan yang ketiga adalah software berupa hosting, template dashboard, license software dengan total biaya 134.380.000 sekian, 37% dari keseluruhan total kegiatan. Lalu yang keempat ada testing berupa 10% dari total hardware dan software ya dengan total biaya 16.864.000. Dan yang terakhir adalah training dan support untuk testing aplikasi. Kami mengambil trainer yang pastinya akan melakukan perjalanan travel selama 2 hari dengan total biaya 4.500.000. Untuk keseluruhan estimasi biaya 362.804.986 sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Evelyn Citrojoyo. Ya, untuk selanjutnya setelah kita melakukan estimasi biaya, kita membuat perencanaannya berdasarkan waktu, yaitu ada 8 minggu untuk yang dinamakan penganggaran. Dari yang tadi sudah disampaikan, pertama ada project management, itu ada ketua tim proyek, ahli manajemen proyek, ahli desain UI UX, ahli pengembangan sistem informasi, ahli arsitektur data, analisis sistem informasi dan data, programmer UI UX, dan programmer web, dan dokumentator. Totalnya yang tadi sudah disebutkan 19.200.000 yang kami bagi menjadi 8 minggu. Untuk setiap minggunya sebesar 2.400.000. Sehingga total dari project management ini sendiri Rp172.800.000. Kemudian untuk hardware, handle device, dan servers, kami anggarkan untuk minggu kedua, yaitu karena minggu pertama di tahap analisis dan minggu kedua sudah mulai menggunakan hardware-nya, sebesar Rp21.760.000 dan Rp12.500.000 dengan total Rp34.260.000. Kemudian untuk software berupa hosting, template dan template dashboard, kita anggarkan pada minggu kelima sebesar Rp200.000 dan Rp283.000.
dan juga license software pada minggu ke-6 sebesar Rp133.897.000. Untuk total software sendiri 134.380 sekian. Kemudian setelah itu ada testing berupa 10% dari total hardware dan software. Kami anggarkan sebesar 16.864 sekian, dan training and support itu dilakukan pada minggu ke-8, pada minggu terakhir dari project ini, berupa trainer dan travel sebesar Rp4.500.000, sehingga totalnya keseluruhan Rp362.804 sekian. Maaf, Rp362.804 sekian. Selanjutnya, untuk grafik kemudian ada cost controlling. Di sini adalah grafik dari arus kas dan kas cadangan dari yang sudah tadi disebutkan berupa total dana dari estimasi dan juga dari perencanaan keuangan awal. Dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa arus kas yang sudah kami estimasi itu di bawah dari kas cadangan, sehingga meminimalisir pembengkakan dana atau penggunaan dana melebihi dari kas yang sudah dicadangkan. Kita bisa lihat pada minggu pertama memang arus kasnya lebih tinggi daripada kas cadangan, tetapi untuk minggu selanjutnya kas cadangan sedikit di atas hingga minggu ke-8 yang berbeda cukup jauh dengan arus kas, sehingga apabila ada dana tak terduga dapat mengambil dari kas cadangan dan meminimalisir untuk kelebihan dana. Baik. Sekian presentasi mengenai aplikasi keuangan SIAPIK dari Bank Indonesia. Saya Amelia Puji dan rekan saya Evelyn Citrojoyo akan mengakhiri presentasi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan. Semoga dapat membantu begitu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih.